Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi yang cerah dan selalu dengan penuh kebahagiaan, kita saat ini beraktivitas kembali dengan segala rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendapatkan perlindungan Allah dan mendapatkan keberkahan dari aktivitas yang kita kerjakan pada pagi hari ini. Dan tentu kita harus selalu beriman dan bertakwa sebenar-benarnya iman dan takwa. Shalawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasul ihdinas siratal mustaqim ketika kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, marilah kita beraktivitas dengan baik, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dan mari kita mengembangkan diri kita. Pada saat ini kita kembali dalam motivational podcast untuk para mahasiswa yang akan mengikuti MSIP 5. Saat ini kita masuk pada episode keempat, yaitu pembahasan tentang growth mindset. Untuk apa? Untuk mengembangkan diri kita sendiri menjadi be the best you can be. Jadilah pribadi terbaik yang engkau bisa. Para mahasiswa yang saya sangat sayangi dan sangat saya hormati dan banggakan, rasakanlah pada pagi hari ini betapa begitu segar udaranya dan rasakan juga betapa begitu nyaman situasinya dan juga betapa begitu menyenangkan dan mendamaikan hati kita ya. Anugerah Allah Subhanahu wa taala pada situasi pagi hari ini ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada dirimu bahwa apakah sekarang Anda memiliki satu keraguan dalam pikiranmu atau bahkan semangat yang luar biasa dalam pikiranmu. Baiklah, kita sekarang akan berbicara tentang growth mindset. Setelah kita berbicara tentang self growth dan juga self awareness. Ini adalah kelanjutan daripada upaya kita untuk memahami diri kita dan bagaimana kita memahami situasi di mana kita bisa mendorong diri kita untuk menjadi lebih baik, dan lebih baik. Berbicara tentang growth mindset, apa sih sebenarnya yang disebut dengan mindset itu? Baiklah, ya benar mungkin ya, Anda sudah menyebutkan dalam diri Anda sendiri, mindset adalah pola pikir ya, pola pikir atau seperangkat keyakinan ya, atau cara berpikir Anda ya. Cara berpikir yang menentukan pandangan Anda, yang menentukan sikap mental Anda, yang menentukan wawasan Anda, yang menentukan dorongan perilaku Anda. Nah, itulah mindset ya. Jadi mindset merupakan satu seperangkat keyakinan, cara berpikir yang bisa menentukan pandangan kita terhadap lingkungan kita, sikap mental kita terhadap lingkungan kita, terhadap diri kita, terhadap situasi yang kita hadapi, dan wawasan kita. Wawasan terhadap dunia kecil kita, dunia luas kita, cakrawala pandang kita, dan juga wawasan terhadap satu cakrawala mikrokosmos dan makrokosmos. Cakrawala pandang terhadap diri kita, lingkungan kita, dan the universe ya. Dan apa itu in the universe ya? Ya, alam semesta, dan tentunya juga pandangan kita terhadap Sang Maha Pencipta. Dan juga adalah yang bisa menentukan wawasan kita dan pandangan kita tersebut yang bisa menentukan satu dorongan perilaku kita, sikap mental kita. Nah, jadi mana kita berpikir sejenak bahwa sesungguhnya setiap dari diri kita adalah pemenang. Masih ingat ya pada
dua pembahasan yang lalu. Dan setiap dari diri kita memiliki keagungan yang telah diberikan oleh Sang Maha Agung. Oleh sebab itu sekarang mari kita berbicara tentang growth mindset. Ya, pandangan-pandangan tersebut tentunya juga itu berpengaruh terhadap sikap mental dan perilaku kita. Ya, sikap mental dan perilaku kita dan bagaimana kita bereaksi terhadap dunia kita, terhadap dunia luar kita juga, terhadap lingkungan kita, terhadap situasi kita, terhadap kejadian-kejadian yang kita alami, terhadap kesuksesan dan kegagalan kita, terhadap kemajuan dan kemunduran kita. Nah, itulah semuanya adalah kita akan bahas di dalam topik growth mindset. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang apa sih sebenarnya growth mindset itu. Baik, para mahasiswa sekalian, apa menurut Anda growth mindset itu? Ya, istilah growth mindset ini terkenal ya dengan munculnya hasil penelitian dari Profesor Dweck. Namanya Carol Dweck dari Amerika ya. Profesor Carol Dweck itu meneliti tentang human motivation. Ya, penelitian beliau tentang human motivation itu melibatkan konsepsi-konsepsi psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, dan juga menguji konsepsi pola pikir atau mindset. Ya, pola pikir dan mindset ini juga melibatkan konsepsi diri seseorang ya, konsepsi diri terhadap pola pikir terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungannya begitu. Nah, ini Carol Dweck ini melakukan penelitian dan menghasilkan satu teori tentang growth mindset. Ya, jadi pola pikir menurut Carol Dweck ini memiliki pengaruh juga ya terhadap peran motivasi kita gitu, terhadap pengaturan diri sendiri, self regulation ya, dan memiliki dampak terhadap prestasi maupun proses interpersonal kita. Jadi proses interpersonal dan kesuksesan kita itu sangat dipengaruhi oleh pola pikir kita. Dan disarankan yang sangat berpengaruh secara positif itu adalah pola pikir growth mindset. Dweck menemukan dua kutub pola pikir. Yang pertama yaitu fixed mindset dan yang kedua adalah growth mindset. Dweck menulis, apa saja yang menjadi konsekuensi dari berpikir yang dihasilkan dari kecerdasan dan kepribadian kita adalah suatu bakat dan kemampuan yang dapat kita kembangkan. Bukanlah bakat dan kemampuan yang terpendam atau yang disebut dengan fix. Jadi kalau kita sebenarnya ini, kalau kita berbicara tentang situasi tradisi Jawa sebenarnya sudah biasa ya. Karena apa? Karena ada istilah-istilah seperti nrimo ing pantun, yang gitu ya. Itu adalah istilah-istilah filosofi sebenarnya di dalam bahasa Jawa ya. Terus kemudian menjalankan kehidupan sebagaimana adanya, ya gitu ya. Tetapi di dalam konteks di sini adalah Dweck menemukan bahwa apabila kita memiliki pola pikir yang berkembang, itu ternyata kita bisa mengembangkan diri kita untuk lebih baik gitu. Nah, itulah yang kita sebut dengan growth mindset. Fixed mindset itu adalah pola pikir yang menganggap bahwa apa yang kita miliki ya seperti ini, apa adanya. Dan kita mudah menyerah dari apa tantangan-tantangan yang ada terhadap diri kita.
Dan kita menganggap bahwa kemampuan yang kita miliki ya sudah itu saja gitu. Oke, inilah gambaran singkat awal tentang bagaimana growth mindset itu berpengaruh terhadap keberhasilan kehidupan kita. Growth mindset memandang bahwa bakat, kemampuan, potensi, dan apa saja yang ada dalam diri kita yang saya sebut dengan keagungan. Sebagaimana saya sampaikan pada saat episode sebelumnya ya. Jadi ini keagungan yang diberikan oleh Sang Maha Agung. Ya, istilah keagungan yang diberikan oleh Sang Maha Agung itu saya kembangkan dari teori yang saya temukan, yaitu G-Star Gold Way, cara G-Star Gold. G-Star Gold itu adalah greatness, bintang, gratitude, obedience, love, and discipline. Dan kita berbicara tentang keagungan, itu adalah kita berbicara tentang greatness. Kita berbicara tentang greatness dengan keagungan, itu kita sebenarnya berbicara tentang pesan-pesan atau firman-firman Allah yang telah disampaikan kepada kita semuanya. Di antaranya bagaimana? Di antaranya ketika kita berbicara tentang bagaimana kejadian manusia dalam masa konsepsi yang diciptakan dari saripati tanah, kemudian berubah menjadi nutfah, kemudian ada pertemuan antara ibu dan bapak kita, lalu kemudian jadilah di situ dari 380 juta nutfah itu adalah hanya satu yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dirimu. Maka dirimu adalah sesungguhnya adalah pemenang. Kita semuanya adalah pemenang. Dan Allah sendiri juga sudah menyampaikan di dalam surat At-Tin bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Dan di pada ayat-ayat lain Allah juga menyampaikan bahwa manusia itu diberikan rasio, diberikan fisik, diberikan pikiran, diberikan akal, diberikan roh, diberikan jiwa, diberikan sukma. Ini semuanya kekuatan-kekuatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Nah, pola pikir growth mindset memandang bahwa semua keagungan kita ini bisa berkembang dan kita kembangkan dan kita tumbuh kembangkan. Dengan apa? Dengan usaha-usaha kita, dengan misi hidup kita, dengan cara pandang, prasangka, perasaan, reaksi, dan perilaku yang positif terhadap dunia kecil kita dan dunia luas kita, terhadap diri kita dan lingkungan kita. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan situasi seperti ini dapat kita terapkan ketika para mahasiswa nanti mengikuti magang di perusahaan-perusahaan dalam program MSIB ini ya. Karena apa? Anda akan memasuki dunia yang baru di perusahaan-perusahaan yang akan Anda masuki. Profesor Dweck menemukan bahwa perubahan keyakinan ataupun sikap mental yang kita miliki itu berpengaruh besar terhadap kehidupan kita dan menciptakan a powerful passion for learning. Apa itu a powerful passion for learning? Kekuatan kesadaran diri dan kemauan untuk belajar. Growth mindset adalah sikap mental yang memiliki reaksi dan keyakinan bahwa kecerdasan itu dapat berkembang.
kemampuan dapat berkembang, kompetensi itu dapat berkembang, bukan kompetisi ya, kompetensi itu dapat berkembang, dan jati diri kita juga dapat berkembang. Sebaliknya, fixed mindset adalah pola pikir yang menghasilkan sikap mental bahwa kecerdasan itu stabil, stagnan, kemampuan itu stabil, stagnan. Hasil penelitian ini sebenarnya membuktikan bahwa apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kuncinya itu adalah benar-benar terjadi. Bukankah Allah telah juga berfirman kepada kita, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Dan demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan itu akan terjadi seperti keyakinanmu ketika engkau mengatakannya. Dan suatu kaum tidak akan diubah nasibnya apabila dia tidak mau mengubah nasibnya untuk berusaha. Sangat jelas sesungguhnya bahwa kita telah diberikan kunci-kunci kesuksesan oleh Sang Maha Agung yang menciptakan diri kita. Oleh sebab itu, dalam pembahasan growth mindset ini, saya selalu menyertakan unsur-unsur muqarabahnya supaya kita selalu bersemangat. Dan sesungguhnya kehidupan kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui kegiatan-kegiatan kita di dalam kegiatan keseharian kita. Apabila Anda suka menghindari tantangan, mudah menyerah, memandang bahwa usaha Anda itu tidak ada gunanya, ya, lalu mengabaikan kritik-kritik negatif dari orang lain atau umpan balik negatif dari orang lain, atau merasa takut, ya, atau merasa terancam kalau temannya berhasil, ya, ada temannya berhasil kita merasa takut, merasa terancam, ya, gitu ya. Lalu kemudian apalagi atas kesuksesan orang lain kita merasa terancam, ya, merasa terdolimi, ya, atau seperti itu, ya, atau kita punya kecenderungan kita ini mudah patah arang atau putus asa, gitu ya. Jadi kalau Anda memiliki kecenderungan ini dan Anda juga mungkin menjadi pribadi-pribadi yang merasa selalu sengsara, komplain, sulit, ya. Ini artinya dalam diri Anda, kita semuanya apabila memiliki hal seperti ini dalam diri kita, itu sudah tertanam yang namanya fixed mindset. Oke, sebaliknya ya, apabila kita atau Anda sendiri, ya, terbuka terhadap tantangan, ya, dan merasa bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut, ya, lalu menjadi dirinya menjadi lebih tangguh, ya, dan tabah, ya, atas tekanan-tekanan. Kalau di perusahaan kan selalu ada namanya tekanan target kerja, ya, dan juga nanti juga tekanan-tekanan yang berhubungan dengan interaksi antara karyawan, interaksi antara perusahaan dan masyarakat, dan seperti itu, ya. Nah, itu lalu kemudian juga kita bisa terbuka terhadap tantangan-tantangan itu, dan kita mendapatkan pertolongan dari apa yang kita pikirkan, ya, dari apa yang kita juga memohon kepada Allah. Itu adalah jalan titian kita untuk menyelesaikan masalah, dan kita selalu tangguh, unshakable, tidak tergoyahkan, dan menjadi pribadi yang mastery. Lalu kita juga bisa belajar dari kegagalan, belajar dari orang lain, ya. Lalu juga sharing the glory. Sharing the glory maksudnya adalah berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Artinya apa?
kalau kita memiliki cara yang baik juga kita ajarkan kepada orang lain dengan cara yang baik pula ya. Dan kita menemukan pelajaran maupun inspirasi dari kesuksesan orang lain. Lalu kita tumbuh berkembang, kita step back, kita retrospeksi, kita introspeksi, kita bermukasabah, kita bermukorobah, lalu kita susun strategi untuk menjadi pribadi kita the best we can be, lalu kita total action, kita lakukan aksi total untuk perbaikan diri kita. Itulah yang namanya Anda ternyata adalah pribadi yang memiliki growth mindset. Apakah itukah Anda sekarang? Alhamdulillah, saya yakin itulah dirimu semuanya ya. Oke, sukses selalu buat para mahasiswa Universitas Islam Blitar yang sekarang mau mengikuti MSIP 5. Ayo semuanya ikut semua, oke? Baik, kita lanjutkan. Dengan kemampuan growth mindset tersebut, maka dapat dipastikan Anda bisa mencapai hasil yang lebih baik ya, terhadap apa yang Anda ingin capai dan apa yang Anda miliki, kemauan yang tinggi untuk berkembang, dan kemampuan yang terus kita asah. Dalam hal ini, sekali lagi, dirimu adalah the mastery, dan dirimu adalah pribadi yang memiliki growth mindset. Mari sekarang membahas bagaimana kita membangun kemampuan growth mindset kita. Bisa dipikirkan apa yang dalam benak Anda, bagaimana cara Anda untuk mengembangkan growth mindset Anda? Silakan dipikirkan sejenak. Ya, untuk membahas tentang bagaimana caranya kita mengembangkan diri dan mencari cara mencari jalan untuk growth mindset, kita lanjutkan ke episode 4 untuk seksi kedua. Jadi ini saya bagi menjadi 2 section ya. Sekarang adalah section pertama dan kita lanjutkan setelah ini di section kedua. Mari kita ikuti bersama untuk menyelesaikan pembahasan growth mindset. Selamat mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.